Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwarah Onewara kepada Al-Ustaz Latif SPDI MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Munawwarah SPDI, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwarah, Yayasan Amaluddin Namanya LCMA, yang kami hormati Direktur TNI Pondok Pesantren Al-Munawwarah Al-Ustaz SPDI, yang saya hormati penanggung jawab PHI dan teman-teman Ustadz dan Ustadz, serta yang berbahagia semua dari PHI putra ataupun putri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya, melaksanakan seluruh proses pembelajaran. Kemudian yang terpenting pada pagi hari ini kita sudah memulai salah satu kegiatan dengan workshop NIHAI, tertanda bahwa kegiatan program NIHAI untuk tahun 2025 ini sudah akan segera dimulai, sehingga program-program ini semuanya akan direncanakan, akan disampaikan, akan disusun dengan sebaik-baiknya, sehingga kegiatan yang ingin kita capai pada program NIHAI ini bisa terwujud. Salah satunya kegiatan NIHAI ini tujuannya kita adalah minimal merefleksi semua pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ketika masuk kelas 6 berarti secara otomatis ketika bulan-bulan terakhir adalah masa-masa persiapan untuk yang akan kita hadapi setelah kita selesai dari madrasah ajian khususnya kelas 6 KMI. Beberapa kegiatan program NIHAI yang sudah disiapkan, mulai dari yang pertama hari ini yang kita lakukan yaitu workshop NIHAI, penjabaran semua kegiatan yang ingin kita rencanakan pada tahun ini. Kemudian ada workshop Canva, mungkin yang ini program baru dari tahun yang kemarin. Tahun yang kemarin alhamdulillah untuk NIHAI memang tidak semua kegiatan terlaksana sebagaimana yang direncanakan. Ada beberapa kegiatan yang tahun 2024 kemarin tidak terlaksana. Kalau nggak salah satunya itu adalah workshop karya ilmiah, karena mungkin sudah terbentur dengan makin dekatnya waktu penyelesaian sehingga tidak sempat dilaksanakan. Ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama workshop Canva. Kenapa program ini dimunculkan? Karena Canva ternyata untuk mendukung program pekerjaan apapun, mau berstatus mahasiswa ke depan, semuanya ini dibutuhkan. Sehingga coba kita munculkan. Setelah ini kita musyawarahkan kira-kira yang cocok untuk mengisi Canva ini. Kita akan carikan yang maksimal bisa mengajarkan, memberitahukan kita, menginformasikan kita bagaimana cara penggunaan Canva dengan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam program ini juga yang masih ketinggalan dari program yang terlaksana pada tahun lalu, yaitu workshop kurikulum. Karena kita di sini ada dua kurikulum, ada kurikulum pondok pesantren, maka tetap akan digunakan. Kemudian untuk kurikulum terbaru akan kita penyesuaian nanti. Apakah masih tetap menggunakan kurikulum merdeka ataupun kita akan mengikuti
surat edaran yang muncul nanti sesuai dengan menteri yang terbaru sekarang ini. Kemudian workshop karya ilmiah ini beberapa kali saya sudah ketemu sama pematerinya, tinggal kita tentukan hari kapan waktunya. Mudah-mudahan bisa dijadwalkan lebih awal, jangan diletakkan pada waktu-waktu terakhir lagi. Kemudian ada imamah, ada imam dan imamah. Jadi penjadwalan untuk workshop imam dan imamah ini dia akan masuk pada program pertama dengan ceramah dan khutbah. Karena ini yang akan dipersiapkan, berarti yang putra akan menyiapkan khutbah, yang putri akan menyiapkan ceramah. Sedangkan yang putra imam dan imamah yang putri. Berarti tinggal penjadwalan saja nanti dalam pengaturan. Kemudian amalia tadris, ada ibadah amalia. Ibadah amalia patokannya adalah pada KKA. Itu ada SKK, biasa disebut dengan SKKA, syarat kecakapan kelas akhir. Itu banyak sekali, sehingga diminta sama semua nihai untuk memperhatikan dengan baik SKK-nya itu. Atur waktu dengan baik, setelah ditunjuk penanggung jawabnya silakan bisa segera di store, dicicil karena banyak sekali yang harus diselesaikan. Makanya kalau kemarin ada yang bilang nihai ini bagaimana, ini nihai sebenarnya kelas yang lebih ketat daripada disiplinnya santri. Karena dia harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya antara persiapan imamah, persiapan khutbah, persiapan amaliyah ini. Ini banyak sekali. Jadi kalau dibuat santai, maka nanti akan keteter di waktu akhir. Apalagi mulainya kita saja sudah pertengahan Januari. Berapa bulan ke depan sudah harus juga bisa segera diselesaikan. Kemudian latihan metode Iqra, semoga yang tahun kemarin jalan, mudah-mudahan juga bisa kita jalankan. Kemudian rihlah dan tasyakuran wisuda. Karena wisuda, tasyakuran dan wisuda pun ini untuk tahun ini sepertinya butuh pemikiran yang serius. Pertimbangannya adalah kalau wisuda pribadi kalian saja, maka yang hadir wali santri kalian saja sejumlah ini, maka tidak ada efek yang lebih besar. Makanya harus dipikirkan bagaimana caranya sehingga wisuda kelas akhir ataupun nanti mungkin digabung dengan wisuda Quran dan sebagainya, nanti biar dicoba dipikir bagaimana caranya sehingga bisa terlaksana juga dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu penyampaian dari kami khusus dalam pelaksanaan program NAI. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami mohon kesediaan dari pimpinan pondok untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan awal workshop kita ini dan doa. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang terakhir sekaligus doa kepada Al-Ustaz Dr. Haji Ahmadul Namani LCMA dengan segala hormat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكرم سعادة رئيس المؤسسة أستاذ إسماعيل حفظه الله، المحترم سعادة
رئيس شؤون رعاية الطلاب والطالبات الأستاذ لطيف، والمحترم سعادة مدير كلية المعلمين والمعلمات الأستاذ تاج الدين حفظه الله، سعادة الأساتذة والأستاذات والطلاب والطالبات حفظكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد. Alhamdulillah, tidak terasa sudah hampir 6 tahun anak-anakku sekalian berada di pondok pesantren ini, khususnya yang memulai dengan tamat dari SD. Adapun yang tamat dari SMP ini baru menginjak tahun yang ketiga. Tapi semuanya kalau kita perhatikan proses itu berjalan dengan sangat cepat. Dan itulah sebenarnya yang berlaku di dalam keseharian kita. Jadi waktu kita itu sama. Setiap orang sama waktu yang Allah berikan kepada mereka 24 jam. Tapi yang membedakan adalah nilai dan kualitas waktu yang kita miliki. Itulah yang akan membedakan. Dan kalau kita melihatnya dari perspektif keislaman, bahwa yang membedakan waktu kita, yang kemudian menjadi pembeda antara kualitas seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bagus, mulia, hebat kedudukannya di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan tentu ketika kita bercerita tentang kualitas, maka kita akan bercerita tentang proses pengisian waktu 24 jam itu. Disinilah ada, misalnya kita bagi pelajar salah satu yang menjadi catatan para pemerhati keberhasilan dalam segala aspek, antara aspek penting keberhasilan seseorang itu adalah aspek al-istiqamah. Al-istiqamah fil umur adalah konsistensi, disiplin di dalam menjalankan segala sesuatu. Dan ketika kita berbicara dalam poin-poin begini, maka tidak usah lagi kita munculkan memang penting tempat, memang penting lingkungan, tetapi semua itu ketika kita berbicara tentang keberhasilan, faktor terpenting adalah kita mau berhasil atau kita tidak mau berhasil. Maka disinilah apa yang selalu kita dengung-dengungkan dalam mahfuzat kita, man sara ala darbi wasalah, istiqamah. Menjada wajada, yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Ini sudah unsur kreativitas, sudah unsur inovatif. Ini kerjasama antara lembaga pendidikan dan juga pribadi. Tetapi kembalinya, semua kalau sudah cerita tentang motivasi, cerita tentang motivasi yang muncul dari diri sendiri. Nah, motivasi yang muncul dari diri sendiri. Artinya apa? Ini proses yang kita sudah jalani selama ini. Itulah hasil daripada itulah siapa kita. Sehingga ketika kita berbicara, saya ini siapa, maka kita harus melihatnya dari proses perjalanan itu. Bagaimana kita menjalankan proses itu, itulah kita. Sehingga kalau orang selalu berbicara tentang masa depan, mata nabda al-mustaqbal. Kapan kita mulai masa depan kita? Kalau sudah cerita tentang mata nabda al-mustaqbal, nabda al-yaum, hari ini. Kalau sudah kita berbicara tentang nabda al-yaum, maka kita jangan bercerita lagi tentang masa lalu. Kalau kita ada permasalahan di masa lalu, maka kita mulai untuk koreksi hari ini. Maka jangan cerita kenapa saya lemah, itu bukan cerita. Tetapi yang harus kita bercerita adalah bagaimana cara agar saya lebih berhasil. Itu yang harus menjadi cerita.
Itu yang harus menjadi cerita. Dan tidak suka atau tidak suka, kalian sekarang ini dihadapkan pada kondisi untuk siap menjadi muallim. Dan menjadi muallim ini adalah misi kenabian. Ketika kita berbicara menjadi muallim ini istilahnya kita jadikan sebagai payung dari segala profesi. Mau profesi tentara tapi dia muallim, mau profesi tukang tapi dia muallim, mau profesi apa saja tapi dia adalah muallim, pedagang tapi dia muallim. Profesi muallim ini dia akan berkaitan dan bersambungan dengan profesi kenabian. Maka tugas ini menjadi tugas penting. Tugas penting yang harus kita jalankan. Maka antara apa yang disampaikan oleh ketua pengasuhan, pimpinan pengasuhan, ketua pengasuhan tadi itu sangat relevan dengan apa yang menjadi target kalian ke depan. Dulu saya santri, sekarang saya adalah fase untuk muallim. Maka fase untuk muallim ini manfaatkan betul momen-momen yang dipersiapkan. Harus latihan, misalnya tadi ada pelatihan kanva, pelatihan khutbah, pelatihan ceramah. Ini semua harus dimanfaatkan dalam waktu yang ringkas. Makanya disebut dengan workshop. Workshop itu biasanya kegiatan-kegiatan mungkin dengan rentan waktu, dengan periodikal waktu tertentu. Artinya dalam periode waktu yang tertentu ini, dalam workshop ini saya harus dapat ini, saya harus dapat ini, saya harus dapat ini. Itu harus menjadi komitmen. Dalam bahasa Arab kita panggil warsyah. Workshop warsyah. Kita panggil warsyah. Dalam warsyah ini nantinya, jadi dalam warsyah yang dituntut kepada kalian, kalian jangan bercerita tentang saya tidak bisa. Itu bukan cerita. Tidak mengatakan kayaknya ketua yayasan bahwa antara murid saya yang berhasil adalah yang tinggal di tengah kampung, di pondok-pondok kecil, di gubuk kecil, tapi di gubuk itu dia mengajar Al-Quran. Itu murid saya yang paling saya banggakan. Itu murid saya yang membanggakan. Kenapa? Di situ poinnya, karena dia tersambung dengan urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Ini penting, ya, penting. Muallim. Maka pertama adalah mindset kalian harus siapkan. Mindset saya ke depan adalah sebagai muallim. Maka ketika kita bercerita tentang muallim, maka ada kafaat. Kafaat ini ada istilahnya qualification. The qualification to become a teacher, to become a muallim. Qualification, ada kualifikasi atau become muallim atau to become murabbi. Ada kualifikasi atau kafaat, al-kafaat atau kualifikasi. Al-kafaat al-matlubah, di antara kualifikasi yang diperlukan, pertama adalah al-kifayah, al-kafa'ah atau al-kifayah al-khuluqiyah, al-akhlaqiyah, akhlak. Karena kalau kita berbicara tentang Anda adalah muallim, maka kafa'ah ini juga harus menjadi bobot terpenting. Menjadi bobot terpenting yang harus ada di dalam diri setiap santri. Kafa'ah al-akhlaqiyah. Maka kalau kita sudah berbicara tentang kafa'ah al-akhlaqiyah, maka kita harus lihat dari seluruh aspeknya. Pertama, kalau kita sebagai muallim yang paling penting dalam peran-peran kehidupan al-ubudiyah, apalagi muallim, adalah bagaimana menjaga konsistensi keikhlasan di dalam berbuat. Selalu Ustaz ulang-ulang sampaikan, kalau man amila lillah, yang bekerja lillah, dia tidak akan pernah lelah. Tapi kalau kita bekerja li ghairillah, selain untuk Allah, maka kita akan selalu lelah. Lelahnya di mana? Kita mengharapkan pujian, kita tidak dipuji. Lelahnya di mana? Kita mengharapkan materi yang diberikan tidak sesuai, maka kita akan lelah. Tetapi kalau kita bekerja lillahi ta'ala, maka tidak pernah semua aktivitas, perbuatan yang kita lakukan lillah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lillah, urusan materi Allah yang akan urus. Bekerjalah kamu untuk Allah, Allah akan bekerja untuk kamu. Itu urusan materi, ya, urusan materi. Maka kita tebalkan dulu urusan lillah ini, kita tebalkan urusan lillah,
maka nanti Allah yang akan bekerja. Disinilah tidak boleh masuk hasad, tidak boleh masuk dengki, tidak boleh masuk ini. Anda sebagai pedagang, tapi juga berperan sebagai muallim. Di antara konsep yang melekat di dalam jiwa muallim itu adalah selalu ikhlas, selalu yakin rezeki itu minallah azza wa jalla. Kamu pedagang, kamu jualan begini, ada temanmu sedang berjualan, karena kamu pikir ini adalah tempat yang strategi, maka kemudian kamu buka toko, buka meja, buka peti meja, buka lemari di depan tokonya orang, yang kemudian kamu berpikir bahwa jalan itu akan membuat rezeki kamu semakin banyak. Tapi pada saat yang sama, kamu melanggar perintah Allah, kamu melanggar hak-hak orang, merampas hak-hak orang, berbuat zalim. Maka perhatikan, catat, usahamu tidak akan pernah berjalan sampai di mana. Kenapa masalahnya? Karena ada unsur penting yang kamu lewatkan di dalam proses kamu berusaha. Maka peran-peran muallim ini peran yang menjadi penting. Kamu bekerja menjadi tukang misalnya, tapi jiwa muallimnya tidak main di situ. Kamu menjadi tukang, kamu digaji per jamnya adalah sekian. Kemudian kamu sampai misalnya belum sampai jam, kamu sudah bekerja. Belum bekerja. Sudah sampai jam, kamu belum bekerja. Belum sampai waktu berhenti, kamu sudah berhenti. Maka jiwa muallimnya tidak bergerak. Kamu berpikir dengan begitu, sudahlah, dia sudah tidak tahu, dia sudah. Tapi sebenarnya kamu telah membuat hal-hal yang akan merusak profesimu, profesi lainmu. Maka disinilah jiwa ta'lim, jiwa muallim, jiwa murabbi ini menjadi penting. Jadi pertama tadi yang kita sebutkan al-kafa'ah al-akhlaqiyah. Dalam cerita tentang kafa'ah al-akhlaqiyah ini, kafa'ah akhlaqiyah ini, kafa'ah yang pertama tadi adalah al-ikhlas. Al-ikhlas, ikhlas di dalam bertindak. Ketika kita berbicara tentang ikhlas, maka ini adalah kita berbicara saya mau pahala dari Allah. Ketika kita berbicara saya mau pahala dari Allah, bukan berarti saya tidak mau gaji. Bukan, saya mengajar kamu lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan berarti saya tidak boleh menerima unsur materi. Karena saya harus minum kopi, saya harus minum teh. Kalau saya punya anak, saya harus biayai anak saya. Saya punya istri, saya harus biayai istri saya. Itu tidak bertabrakan dengan unsur keikhlasan. Tapi bahwa penting untuk kita selalu menekankan jiwa-jiwa ikhlas di dalam kita berbuat. Orang yang ikhlas misalnya, dia mencari ridha Allah dalam aktivitasnya. Maka ketika dia berdagang, dia akan berusaha untuk menjadi orang kaya. Kenapa kau menjadi orang kaya? Kenapa? Karena kalau saya kaya, maka ada sarana baru untuk menjadi sumber amal soleh saya. Kalau tidak kaya, saya cuma menjaga fisik saya. Saya sholat, saya berzikir, saya mengaji, saya tahajud. Ini adalah sarana-sarana saya untuk membuat saya qualified. Saya qualified untuk layak untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi saya mau ada pendorong lain. Pendorong lainnya dari mana? Harta saya. Kalau harta saya banyak, maka saya selain rajin beribadah, selain rajin berzikir, selain rajin tilawatul Quran, selain rajin tahajud, ada kerja lain. Kerja lain mana? Sedekah kita. Kerja lain mana? Membantu orang miskin. Kerja lain mana? Menyekolahkan orang. Dan semua ini nanti akan menjadi yang menggandakan. Pengganda atau added value, penambah nilai dari amal soleh kita. Penambah nilai. Ya? Jadi pertama tadi ikhlas. Dalam bab al-khuluqi, al-akhlaqi, kafa'ah penting dari penting dari orang yang akan menjadi muallim adalah kafa'ah al-akhlaqi. Ya. Kemudian yang kedua, dalam bab pertama dalam akhlaqi ini adalah al-ikhlas. Kemudian yang kedua dalam cerita akhlak ini adalah yang pertama tadi adalah al-ikhlas, yang kedua adalah al-qudwah. Al-qudwah ini adalah keteladanan atau keteladanan ini maksudnya begini, ya. Jadi ketika kita memposisikan saya adalah muallim, saya adalah dai, saya adalah teladan,
Maka yang berlaku, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan yang kamu tidak lakukan? Di sinilah bergerak ini. Jadi kita dalam berinteraksi, ada orang dalam berinteraksi membangun rasa takut kepada orang. Tapi membangun rasa takut ini adalah ketika kondisi rasa takut masih ada, maka mereka masih hormat dengan kita karena mereka takut dengan kita. Tapi kalau posisi untuk dihormati itu sudah hilang, maka dengan otomatis posisi kita sudah tidak dihormati. Maka dulunya dengan posisi sebagai kepala, sebagai posisi tinggi, sebagai begitu kau lepas dari posisimu, engkau malah akan menjadi orang yang hina di depan masyarakat. Memang kamu pernah jadi begini, kamu pernah jadi begini, kamu pernah jadi begini. Tapi kamu pernah jadi begini dengan posisi kamu tidak menjadi teladan, dengan posisi kamu selalu menzalimi, dengan posisi kamu sudah tidak bisa dijadikan contoh. Maka ketika lepas dari jabatanmu, kamu akan menjadi orang yang tidak dihargai oleh masyarakat. Maka bangunlah interaksi, cara membangun interaksi dengan orang. Kita membangun interaksi dengan orang, jangan kita bangun pendekatan orang takut dengan kita, tapi pendekatan adalah orang yang respect, orang yang menghargai kita, karena aspek al-ikhlas dan aspek al-qudwah. Aspek itu. Maka kalau dalam aspek ini yang berkembang, bukan aspek memerintah yang kita lakukan terhadap bawahan kita, tetapi aspeknya mengajak. Beda ketika gotong royong, ketika kerja ada orang yang sifatnya cuma memerintah, maka dia suruh orang saja, tapi dia sendiri tidak bekerja, dia sendiri tidak melakukan peran-peran dan fungsinya. Peran-peran fungsi itu tentu berbeda antara mandor, tapi maksudnya menjalankan fungsi dan perannya, menjalankan fungsi dan perannya. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, saya tidak mau dilihat berbeda dari kalian, tidak mau. Artinya kalian mengangkat batu, saya juga mengangkat batu. Peran saya oke, bantu sini, ini oke. Itu adalah arahan-arahan, tetapi tidak hanya sifatnya orang yang tidak punya peran di dalam kehidupan bermasyarakat atau di dalam kegiatan kebersamaan. Adalah keteladanan. Kedua, tadi kafa'ah, kualifikasi, al-kafa'ah, kualifikasi. Kualifikasi yang kedua adalah al-kafa'ah al-ilmiyah. Al-kafa'ah al-ilmiyah, kualifikasi keilmuan. Saya mau menjadi guru bahasa Inggris, tentu harus pintar bahasa Inggris. Begitu. Saya mau menjadi guru biologi, tentu penting untuk mengerti tentang biologi. Saya mau mengajar tentang ilmu internet, tentu harus punya kualifikasi, punya keilmuan tentang internet. Tidak mungkin kita mengerti tentang ilmu mesin, kita mengajar ilmu biologi. Berbeda. Kita mau ceritakan struktur badannya mesin, beda dengan struktur badannya katak. Dalam katak itu apa? Kenapa ketika dibelah dia sudah dibelah, dia masih hidup. Apa? Di mana unsur bernafasnya? Di mana dia ininya? Di mana ininya? Beda antara komponen yang ada di mesin dengan komponen yang ada di dalam badannya katak. Kamu mengerti tentang katak, ajarlah tentang katak. Jangan kamu mengerti tentang katak, kamu ajar mesin. Itu namanya kualifikasi yang salah. Dan berlakulah apa yang disampaikan oleh Nabi, faqidus syai'i la yu'tiyahu. Ulang. Faqidus syai'i la yu'tiyahu. Orang yang fakid, orang yang kehilangan, orang yang tidak punya, dia tidak punya barang ini, tidak mungkin dia memberikan barang ini. Tolong bantu saya dong, kasih saya le mineral, kasih saya air le mineral. Ini iklan le mineral. Le mineral. Iklan le mineral. Kasih saya le mineral. Kamu tidak punya le mineral. Tidak punya le mineral. Bagaimana kamu kasih saya le mineral? Dan kasih saya air ini. Kalau saya kasih air kamu, air lain boleh? Tidak, saya mau le mineral. Saya tidak punya. Inilah konsep faqidus syai' la yu'tiyahu. Kasih saya le mineral dong. Oh, saya punya. Saya punya, saya kasih kamu. Saya tidak punya le mineral. Oh, saya tidak punya kalau le mineral. Saya punya air gau-gau.
Air Gau-Gau itu air mana? Air produksi Al-Munawwarah. Air Gau-Gau. Maksudnya air goa campur goa sini, goa sini, goa sini. Air Gau-Gau. Tapi kayaknya air Gau-Gau orang Buton itu Gau-Gau ini bukan maksudnya begitu, bukan goa-goa ini. Tapi maksudnya bahwa kembali bahwa kamu tidak punya, kamu ngasih, bagaimana mau ngasih? Tidak bisa. Kamu ngasih tidak bisa. Maka ketika kita berbicara tentang muallim, salah satu kafa'ah, coba sebut kafa'ah. Kualifikasi. Kafa'ah. Salah satu kifayah atau kafa'ah adalah al-kafa'ah al-ilmiyah. Al-kafa'ah al-ilmiyah. Kafa'ah al-ilmiyah. Ya, kafa'ah ilmiah. Dan kalau disambungkan lagi dengan urusan keikhlasan tadi, kalau kamu ajarkan tentang ilmu, suatu ilmu, kemudian nanti diamalkan oleh orang, dia menjadi amal jariah. Amal jariah, luar biasa. Memang peran muallim itu adalah peran luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah al-kafa'ah al-mihaniyah. Al-kafa'ah al-mihaniyah. Mihna. Mim ha nun ya ta, al-mihaniyah. Profesi. Kafa'ah al-mihaniyah. Kafa'ah al-mihaniyah ini kerja kamu apa? Saya kerja sebagai guru. Inilah ada workshop tentang bagaimana cara mengajar yang baik, workshop cara membuat kurikulum bagaimana, workshop cara menghadapi pelajar bagaimana, kalau pelajar yang suka begini bagaimana, cara begini bagaimana. Itu namanya kafa'ah mihaniyah. Maka memang penting juga di lembaga-lembaga pendidikan itu ada workshop keguruan. Pelatih jadi guru. Bagaimana ketika memanggil, misalnya kalau dulu Pak Kiai saya misalnya, bagaimana cara menarik perhatian orang, bagaimana agar santri itu dia tertarik dengan kita. Kan ada model yang guru dia cuma duduk saja, dia baca saja, dia tidak peduli apa yang ada di depannya. Pokoknya aku tak peduli, kau mau apa terserah kamu. Do I care? Emang gua peduli? Lu mau ngapain kan begitu. Pokoknya saya baca. Kau mau tulis ke, kau mau tidak tulis ke, yang penting nanti pas masuk ujian kau nilaimu 0, saya tulis 0. Ini bukan profesi muallim yang baik, bukan muallim yang baik. Tapi muallim itu harus melihat, menjangkau semua pelajarnya bagaimana. Tapi ini kafa'ah, kemampuan mihani. Al-kafa'ah al-mihaniyah, kemampuan mihani. Kafa'ah mihaniyah ini, kemampuan mihaniyah ini, ini memang harus ada pelatihan-pelatihan. Bagaimana cara guru yang baik, bagaimana mengajar yang baik, bagaimana. Maka ada buku Smart Learning, ada buku Smart Teaching. Ada buku Smart Learning, ada buku Smart Teaching. Smart Learning itu adalah bagaimana kecerdasan belajar. Kecerdasan belajar, kita buat suasana kelasnya. Misalnya suasana kelasnya harus bagus begini. Ini kan bagus ini kalau ruang begini. Kalau dia menjadi ruang kelas, cantik, orang masuk dalam kelas itu nyaman, bersih, tidak kotor. Kalau masuk kelas kotor, kelasnya siapa ini? Kelasnya Fulan bin Fulan. Kelasnya siapa? Fulana binti Fulana. Cantik sekali orangnya, tapi kelasnya pengkotor. Desem malu kah? Ini orang dari mana ini? Pelajar dari mana ini? Dompu muka cantik. Memang muka Papua, tapi jangan kau main-main. Papua, tapi Papua ini selected Papua yang terpilih. Jadi kalau pulang di Papua dengan muka Papuanya, dengan isi kualifikasi kesantriannya, kemampuan jadi imam, pas naik di kapal, naiklah muka Papua. Cocok. Dari mana? Jayapura. Mana? Fargunung. Pas tu jadi imam. Siapa yang biasa jadi imam? Dia bingung, tidak ada, bingung. Majulah. Ihsan. Boleh. Maju. Allahu Akbar. Orang Papua bisa jadi imam. Bukan Papua dia. Cowok Puton. Bapaknya cowok, mamanya Puton. Jadilah Joyoboyo. Jawa, Jayapura, Buton, Jawa, Buton. Bisa dapat. Jawa, Buton, Yapura. Jadi Joyoboyo. Mr. Joyoboyo. Cowok, Buton, Jayapura. Cocok itu. Mr. Joyoboyo. Kamu dari mana? Biak.
Biasa jadi imam, bisa. Pas dia baca a'udzu, masya Allah, senang kita dengar. Kan begitu. Pulang Wasara ini ke mana? Bintuni. Ada TK di samping dekat rumahnya, ada TK ini saya tahu di masjid. Saya sudah dari Biak tadi. Nanti ketemu lagi di Biak insya Allah Ramadan. Ketemu lagi di Bintuni. Ada. Nanti pulang, kamu dari pesantren Al-Munawwarah. Kebetulan guru Quran kita ini lagi pulang. Kira-kira bisa? Bisa. Meyakinkan. Tidak ada. Kayaknya saya tidak ada. Yakin. Kira-kira bisa? Bisa insya Allah. Bisa. Kau sudah belajar apa? Sudah belajar tajwid, sudah belajar makharijul huruf, sudah belajar sifatul huruf. Apa benda itu makharijul huruf? Apa benda sifatul huruf itu? Nanti saya ajar. Meyakinkan sekali Wasarai. Pulang ke Wasior, semua pulang. Ini subhanallah. Jadi kalau kita bercerita tentang menyiapkan generasi, jangan cerita dulu tentang yang banyak. Ini kalau semuanya hebat-hebat ini, masya Allah. Luar biasa ini meyakinkan. Jadi selama dalam proses persiapan untuk jadi muallim, ada kekurangan, perbaiki, kejar. Saya kekurangannya di mana? Kekurangan di tajwid. Jangan tunggu ustaz, jangan tunggu ustazah. Ustazah tidak ada waktunya, cari temanmu yang bagus bacaannya. Tolong dong, tolong saya, bantu saya. Saya mau menjadi muallimah yang kira-kira ketika menjadi guru, mengajar, mereka tidak ragu. Kau diminta jadi muallimah, tapi diminta jadi muallim. Pas baca, kayaknya kita salah ambil orang. Kita mau kasih gagal, sudah ada tanda tangan. Tapi waktu interviewnya bagus. Dia bisa baca. Dia baca bagus, jelas. Dia baca surah apa? Dia baca surah Al-Baqarah. Dia sudah hafal. Makanya bagus dia baca. Coba kasih surah yang lain. Makanya dia salah-salah. Begitu padahal. Maka koreksi. Kalian ini kalau orang tahu bahwa kalian dari pesantren, jadi proses transisi ini manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan semaksimal mungkin dalam proses untuk persiapan menjadi muallim, menjadi muallimah. Jadi bahwa kami membawa misi bu'istu mualliman. Kami diutus untuk menjadi muallim sesuai dengan misi kalian itu, bil makhzan. Masya Allah. Apa dari ayat mana ini yang inspirasinya ini? Ayatnya? Baca ayatnya. Bala man aslama wajhahu lillah. Bala man aslama wajhahu lillah. Niat nih. Generasi yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Aslama wajhahu lillah. Bala man aslama wajhahu lillah bil makhzan wa huwa muhsin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah, misi luar biasa. Jadi nanti generasi selanjutnya cari ayat yang lain. Kita inikan. Jadi kalian tamatan yang periode mana? Bil makhzan. Bil makhzan. Kenapa bil makhzan? Karena lagi populernya yang grup-grup Eropa Timur, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, bil makhzan. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'an najah. Mari kita sama-sama membuka workshop kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, mari kita sama-sama berdoa. Marilah kita mulai dengan zikir. Kata orang Malaysia, zikir berganda. Nanti kalian hafal zikir ini. Subhanallah 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا كثير الغفلة والنسيان فألهمنا ذكرك على كل حال وذكر الموت في كل حين. اللهم إننا كثير الغفلة والنسيان فألهمنا ذكرك على كل حال وذكر الموت في كل حين. اللهم إننا كثير الغفلة والنسيان فألهمنا ذكرك على كل حال وذكر الموت في كل حين. اللهم إننا ضعيف عن العمل بطاعتك فارزقنا النشاط فيها والقوة عليها بالنية الحسنة التي لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا جميعا بحفظك. اللهم احفظ معهدنا. اللهم احفظ أساتذتنا. اللهم احفظ أستاذاتنا. اللهم احفظ طلابنا. اللهم احفظ طالباتنا. اللهم احفظ أولياء طلابنا. اللهم احفظ أولياء طالباتنا. اللهم احفظنا جميعا بحفظك فإنك أنت خير الحافظين. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء. ادفع عن معهدنا البلاء. ادفع عن أساتذتنا وأستاذاتنا البلاء. ادفع عن طلابنا وطالباتنا البلاء. ادفع عن أولياء طلابنا وطالباتنا البلاء. ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diman, langsung stopkan. Sebagai acara yang terakhir, dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus dirasakan ya.